such as hemoglobin A1C controlling or diabetes risk factor monitoring, and so on, and can be decided at a party expertise discussion. And also, I recommend to implement this system in a primary healthcare center or puskesmas and based on the interprofessional collaboration, because we understand that tackling the diabetes problem is the complex medical issue which requires a multidisciplinary teamwork. Finally, the monitoring and evaluation are also crucial as the part of the system to establish the continual improvement of the program. Second, in order to improve the quality, we also have to improve the primary care facilities and resources to make sure that they are fit for the purpose. Third, creating national diabetes plan and developing policies to promote and ensure healthier lifestyle, such as Gula-Galang Remaja transparency policy and sport facilities coverage policy. Pay for performance of diabetes care is a part of comprehensive strategy to tackle the catastrophic disease in Indonesia. By implementing this strategy now is more than ever. I'm Muhammad Reza Afandi, Satria Erlangga, excellent with morality. Hi Indonesia, my name is Muhammad Reza Afandi, the honor student representative of Universitas Erlangga to Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional 2018. Today, I'd like to propose an idea of pay for performance to improve healthcare quality of diabetes as the catastrophic disease in Indonesia. Rata-rata penyakit yang diklaim oleh peserta BPJS Kesehatan adalah penyakit katastrofik atau penyakit yang berbiaya tinggi dan berisiko membahayakan jiwa. Penyakitnya itu penyakit katastrofik. Jadi ada 10 penyakit katastrofik yang nilainya itu adalah sangat mahal. Itu penyakit tidak menular. The video illustrates the urgency for a comprehensive solution to the catastrophic diseases in Indonesia, particularly diabetes mellitus. Focus on diabetes is supported by two main reasons. First, diabetes is the main disease underlying the other catastrophic diseases such as heart disease, renal disease, or even stroke. Second, patients with diabetes are commonly found when they already have complications which have higher probability on higher medical spending. However, given that 90% of diabetes is type 2 diabetes mellitus, which is preventable due to modifiable lifestyle. So, the comprehensive strategy to tackle the catastrophic diseases in Indonesia is tackling the diabetes problem. In response to this situation, the government creates 3 main programs at 2 levels of prevention, primary and secondary, which are Pospindu PTM, Prolanis, and even healthy lifestyle campaign called Cerdik and Patuh. However, if this program is not implemented in a good quality, the prevalence, complication, and therefore the cost of treatment will continue rising and become a burden for both government and BPJS Kesehatan. In fact, diabetes prevalence increased from 2007 to 2013 and is projected to continue increasing until 2030. In addition, in the midst of 47% of diagnosed diabetes patients, more than 65% are having a poor glycemic control. Moreover, about 24% Indonesians older than 18 have sedentary lifestyle and body mass index greater than 25. In this case, we understand that creating the program without controlling or improving the program is not enough to solve the problem of diabetes. Understanding these consequences, I propose the idea of pay for performance as the quality control of diabetes care to reduce the burden of the catastrophic diseases in Indonesia. What is pay for performance? Pay for performance is defined as actually, the foundation of proposing this system is to motivate both physicians and also health workers for more productive work by adding incentive as the reward and praise. However, reward and praise is actually important and also needed because they had successfully completed following things.
1. The objective of Universal Health Coverage Indonesia, the indicator of Sustainable Development Goals, and also the strategic plan of Ministry of Health to improve the healthcare quality of non-communicable disease, particularly diabetes. Next, obviously, we already know that changing individual or community lifestyle is so hard, so lifestyle intervention is also important. Last but not least is achieving good glycemic control or tackling the clinical inertia. Clinical inertia refers to the factors including physician, patient, and also service system contribute to the inadequate therapy in the diabetes patient. However, the most important factor is physician factor, which is mostly due to lack of adherence to the guideline published by Indonesian Society of Endocrinologists. My comprehensive strategy towards tackling diabetes problem in Indonesia consists of three main features. First, designing and implementing pay-for performance of diabetes care in Indonesia. But before we design, we have to set the objective. The objective of the system is to control the quality of both primary and secondary prevention programs such as hemoglobin A1C controlling or diabetes risk factor monitoring and so on and can be decided later by the expertise discussion. And also I recommend to implement this system in a primary health care center or puskesmas and based on the interprofessional collaboration because we understand that tackling the diabetes problem is the complex medical issue which requires a multidisciplinary teamwork. Finally, the monitoring and evaluation are also crucial as the part of the system to establish the continual improvement of the program. Second, in order to improve the quality, we also have to improve the primary care facilities and resources to make sure that they are fit for the purpose. Third, creating national diabetes plan and developing policies to promote and ensure healthier lifestyle such as Gula transparency policy and sport facilities coverage policy. Pay for performance of diabetes care is a part of comprehensive strategy to tackle the catastrophic disease in Indonesia. By implementing this strategy, now is more than ever. I'm Muhammad Reza Afandi, Satria Erlangga, excellent with morality. Hi Indonesia, my name is Muhammad Reza Afandi, the honor student representative of Universitas Erlangga to Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional 2018. Today, I'd like to propose an idea of pay for performance to improve healthcare quality of diabetes as the catastrophic disease in Indonesia. Rata-rata penyakit yang diklaim oleh peserta BPJS Kesehatan adalah penyakit katastrofik atau penyakit yang berbiaya tinggi dan berisiko membahayakan jiwa. Penyakitnya itu penyakit katastrofik. Jadi ada 10 penyakit katastrofik yang nilainya itu adalah sangat mahal. Itu penyakit tidak menular. The video illustrates the urgency for a comprehensive solution to the catastrophic diseases in Indonesia, particularly diabetes mellitus. Focus on diabetes is supported by two main reasons. First, diabetes is the main disease underlying the other catastrophic diseases such as heart disease, renal disease, or even stroke. Second, patients with diabetes are commonly found when they already have complications which have higher probability on higher medical spending. However, given that 90% of diabetes is type 2 diabetes mellitus, which is preventable due to modifiable lifestyle. So, the comprehensive strategy to tackle the catastrophic diseases in Indonesia is tackling the diabetes problem. In response to this situation, the government creates three main programs at two levels of prevention, primary and secondary, which are Pospindu PTM, Prolanis, and even healthy lifestyle campaign called Cerdik and Patuh. However, if this program is not implemented in a good quality, the prevalence, complication, and therefore the cost of treatment will continue rising and become a burden for both government and BPJS Kesehatan. In fact, diabetes prevalence increased from 2007 to 2013 and is projected to continue increasing until 2030.
In addition, in the midst of 47% of diagnosed diabetes patients, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Hewan Faisal Fikri, Magister Veteriner, selaku dosen pembina Garuda Sakti Sikia Universitas Erlangga di Banyuwangi. Yang saya hormati, Kak Raket Wonggo Murdiana, selaku Presiden BMKM Sikia Universitas Erlangga di Banyuwangi. Yang saya hormati, Kak Nanda Eka, selaku Koordinator Garuda Sakti Sikia Universitas Erlangga di Banyuwangi. Yang saya hormati, Kak Lia Nita Arizahro, selaku Ketua Pelaksana acara Pilmapres ini. Yang saya hormati, Kak Dimas Ahmad Nurullah Subekto, selaku pemateri pada hari ini, serta seluruh peserta sosialisasi Pilmapres yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat bertatap muka meskipun secara virtual pada malam hari ini dalam acara sosialisasi Pilmapres dengan tema Spektrum Sikia, satukah pemikiran menuju keagrapan dengan talenta untuk meraih generasi unggul mahasiswa berprestasi Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Erlangga di Banyuwangi. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita memulai acara ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Tiada kata akhir dalam berdoa. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alta Safina Zahra, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kali ini sampai beberapa waktu ke depan. Diimbau kepada seluruh peserta sosialisasi Pilmapres untuk on-cam serta tidak mengaktifkan mikrofon selama acara sosialisasi Pilmapres berlangsung, terkecuali jika sudah dipersilahkan oleh panitia, dan jangan lupa untuk merename Zoom-nya angkatan_prodi_nama. Oke, baik, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada kakak panitia yang bertugas, saya persilahkan. Dilanjutkan dengan menyanyikan himne Erlangga, dimohon tangan kanan mengepali dada sebelah kiri.
Dipersilakan untuk menurunkan tangannya kembali kepada kakak panitia yang bertugas, disampaikan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pilmapres. Kepada Kak Lia, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk MC Mbak Alta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Hewan Faisal Fikri selaku pembina Garuda Sakti Setia Universitas Erlangga. Yang terhormat perwakilan kemahasiswaan Setia Universitas Erlangga. Yang saya hormati Mbak Nanda selaku koordinator Garuda Sakti Setia Universitas Erlangga dan Mbak Raket Monggo selaku Presbem KM Setia Universitas Erlangga. Beserta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat nikmat kita bisa berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, pemilihan mahasiswa berprestasi merupakan ajang berharga bagi para mahasiswa, di mana acara ini bertujuan untuk mengapresiasi dan memilih mahasiswa terbaik yang berprestasi dari yang terbaik. Tentu momentum ini sangat ditunggu-tunggu bagi kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Erlangga. Untuk itu, saya Lianita Arzaro selaku Ketua Pelaksana berharap besar teman-teman mahasiswa bisa bersaing secara sehat dan sportif. Juara ataupun tidak juara bukan masalah, yang penting teman-teman mahasiswa sudah berusaha dan mau berproses untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Semoga acara ini bisa menjadi pengalaman yang berharga bagi teman-teman sekalian. Demikian sambutan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Lia atas sambutannya sangat luar biasa. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pembina Garuda Sakti Setia Universitas Erlangga di Banyuwangi. Kepada Dr. Faisal, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Terdengar, Dik, suara saya? Terdengar, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa, para peserta, ya, sosialisasi mengenai Pilmapres. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada GS ya yang sudah melaksanakan kegiatan dengan baik, memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan sosialisasi Pilmapres yang nantinya menjadi latar belakang ataupun menjadi poin penting pusat informasi kegiatan Pilmapres. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih juga kepada perwakilan kemahasiswaan Sikia ya, Mas Lukman, dan juga Presbem tadi, Raket, dan juga Dek Lia tadi yang sudah menjadi ketua panitia dalam kegiatan sosialisasi Pilmapres. Untuk para rekan-rekan yang mengikuti kegiatan ini, mohon nantinya untuk bisa memperhatikan ya poin penting di dalam Pilmapres. Intinya tadi disampaikan tidak harus juara, tapi juara itu perlu ya, juara itu perlu. Minimal untuk tahun depan ataupun dimulai dari start tahun ini sosialisasi, kita akan melahirkan capaian yaitu berupa mahasiswa Sikia yang lolos Pilmapres di tingkat Universitas Erlangga. Amin ya, itu harapan kami. Tentunya sebuah harapan akan menjadi angan-angan saja ketika tidak ada strategi dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Kami berharap nantinya dalam program sosialisasi ini yang disampaikan oleh Dik Dimas nantinya, itu bisa saudara gali informasi sebanyak-banyaknya, ya, mengenai cara pelaksanaannya, penilaiannya, dan di mana poin krusial dalam penentuan
Pilmapres. Saya berharap penuh karena mahasiswa Sikia tidak kalah ya, baik itu dalam bentuk prestasi, dalam bentuk kemampuan dalam berbahasa Inggris, serta pelaksanaan-pelaksanaan kompetisi-kompetisi yang nantinya baik itu hibah, akademik, olahraga yang bertemakan tentang SDGs. Hal ini akan menjadi penting nanti ketika saudara mengarsip betul tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kalau perlu bisa didiskusikan dengan kami bagaimana strategi untuk bisa kita bisa lolos ya, memperbanyak poin. Sebenarnya kita kalah hanya di poin saja karena kurang mengarsip atau kurang menghargai prestasi-prestasi lokal, sehingga dianggap oh, enggak perlulah saya minta sertifikat, oh enggak perlulah, padahal itu penting dan bisa masuk ke dalam poin penilaian. Nah, ini harapannya ke depannya kami dari pihak dosen juga, dari pihak tendik maupun pimpinan dan lain sebagainya, siap memfasilitasi untuk setiap kegiatan yang nantinya beroutput pada capaian prestasi. Monggo dari rekan-rekan mahasiswa untuk barangkali ada ide dan lain sebagainya, sampaikan langsung ke kami. Intinya adalah kami ingin memperluas kesempatan dari rekan-rekan mahasiswa dalam mencapai prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Ya, semoga kegiatan yang kita awali dalam bentuk sosialisasi ini bisa meningkatkan kepahaman dari rekan-rekan mahasiswa mengenai Pilmapres dan meningkatkan antusiasme ya mengenai apa itu Pilmapres dan ingin mengikuti kompetisi tersebut. Tentunya kompetisi yang dicapai nantinya hasil apapun itu adalah pengalaman bagi saudara. Sehingga pengalaman ini akan sangat penting nantinya yang bisa saudara gunakan di lingkungan pekerjaan ataupun nantinya di bidang akademik selanjutnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan yang besar kepada rekan-rekan mahasiswa dan kami menunggu calon-calon ya para Pilmapres selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter atas sambutan yang diberikan. Jika semisal ada keperluan lainnya bisa meninggalkan room Bapak. Ya, Dik, saya izin live ya. Monggo dilanjutkan, semoga sukses acaranya. Amin. Amin. Salam sehat semuanya. Saya izin live. Baik Bapak. Sebelum dimulainya acara pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan dahulu moderator yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, moderator kita hari ini bernama lengkap Kak Wahyu Nuraini yang merupakan mahasiswa Universitas Airlangga Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021. Nah, moderator kita ini merupakan mahasiswa yang sedang aktif berkegiatan baik dalam akademik maupun non-akademik. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita sambut moderator kita yakni Kak Wahyu. Halo, selamat malam Kak Wahyu. Halo, selamat malam Kak Alta. Bagaimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alta sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke, mungkin langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Alta atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya Wahyu Nuraini sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi mengenai pemilihan mahasiswa berprestasi Sikia Universitas Airlangga pada malam hari ini. Oke, sebelumnya sebelum kita diskusi, mungkin aku spill dulu dikit-dikit ya teman-teman untuk pelaksanaan Pilmapres Sikia sendiri ini. Untuk tahap pendaftaran akan dilaksanakan pada bulan Agustus, lalu tahap seleksi selanjutnya akan dilaksanakan sekitar bulan September dan juga Oktober, dan tahap terakhir akan dilaksanakan pada bulan November. Nah, jadi di sini saya berharap teman-teman bisa simak apa aja sih yang harus disiapkan untuk mengikuti Pilmapres Sikia pada tahun 2023 ini. Nah, sebelumnya izin saya membacakan CV dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Mas Dimas. Mungkin dari... Oke, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Mas Dimas bernama lengkap yaitu Dimas Ahmad Nurullah Subekti yang merupakan mahasiswa Kesehatan Masyarakat Sikia Universitas Airlangga angkatan 2020 dengan peminatan kesehatan reproduksi. Mas Dimas di sini aktif di berbagai organisasi, salah satunya yaitu sebagai Kepala Divisi PKM Garuda Sakti dari tahun 2022 dan 2023.
Selain itu, Mas Dimas juga memiliki berbagai penelitian, di antaranya studi komparatif sosial budaya dan ekonomi melalui pendekatan spesial wilayah kebudayaan di Jawa Timur guna menentukan langkah strategis dalam pemaksimalan vaksinasi di Jawa Timur. Lalu ada kajian tokoh dalam legenda lokal Banyuwangi sebagai signature promosi kesehatan dalam upaya meningkatkan efektivitas pesan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, prestasi yang dimiliki oleh Mas Dimas ini sudah tidak diragukan lagi ya, teman-teman. Di sini salah satunya yaitu menjadi mahasiswa berprestasi SIKIA tahun 2022, lalu menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2021, dan beberapa kali mendapatkan pendanaan PKM dalam bidang riset sosial humaniora. Wah, keren sekali ya teman-teman. Bisa kita sapa dulu nih narasumber kita pada malam hari ini. Halo Mas Dimas. Halo Wahyu. Halo, selamat malam Mas Dimas. Malam. Apa kabar Mas Dimas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu apa sih Mas kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, menjelang semester yang hampir tua ini ya, sekarang masih sibuk mengurus PKM di Universitas Erlangga, apalagi baru-baru ini sudah ada pengumuman pendanaan. Waduh. Dan juga mengurus kompetisi ilmiah mahasiswa yang akan diadakan dalam dekat ini, dan juga ya sibuk KKN ya habis ini ya. Oke, semangat ya Mas Dimas. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja diskusi kita pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman sekalian, jika ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan pada kolom chat Zoom. Untuk Mas Dimas, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, aku punya waktu berapa ya, Wahyu? 45 menit, Mas Dimas. Oke, izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Mas Dimas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad Narosbeti, mahasiswa kesehatan masyarakat, peminatan kesehatan reproduksi. Di sini, alhamdulillah, aku diamanai untuk melakukan sosialisasi mengenai pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2023 untuk Fakultas Psikia. Oke, apa aja yang akan dibahas nantinya? Ada beberapa yang dibahas. Yang pertama yaitu mengenai gambaran umum tentang Pilmapres, lalu persyaratan, lalu komponen-komponen yang harus dipenuhi yaitu CU, GK, dan PI, dan juga tips and trick untuk bisa join Pilmapres. Itu yang pertama. Kita harus tahu dulu ya, pemilihan mahasiswa berprestasi itu apa sih? Kalau menurut buku pedoman Pilmapres tahun 2023, pemilihan mahasiswa berprestasi merupakan kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Puspernas atau Pusat Prestasi Nasional yang ada di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang merupakan salah satu kegiatan ajang talenta untuk mengembangkan inovasi mahasiswa melalui berbagai karya unggulan yang menjawab tantangan di masyarakat. Pilmapres sendiri itu menggabungkan 3 dimensi atau 3 komponen, yaitu akademik, non-akademik, pengabdian, dan organisasi. Ya, kita tahu kalau akademik ya kayak nilai IPK kita atau kemampuan ILPT atau TOEFL kita, lalu kejuaraan-kejuaraan ilmiah, kejuaraan olimpiade, paper competition, penelitian, karya paten, dan lain sebagainya. Untuk yang non-akademik ya seperti kejuaraan seni, kejuaraan olahraga, kewirausahaan, ajang duta, atau ajang pageant. Lalu untuk pengabdian dan organisasi seperti kegiatan volunteer, pengabdian bersama, pengabdian bersama dosen kampus maupun pihak luar, keikutsertaan organisasi di tingkat kampus, kabupaten, hingga internasional. Kenapa sih 3 ini digabungin? Karena definisi berprestasi itu bukan hanya yang nilainya bagus atau yang menang di kejuaraan ilmiah, atau hanya yang bisa di seni atau olahraga,
tapi hingga ke pengabdian dan organisasi dan juga kewirausahaan. Jadi banyak yang keliru ya tentang pandangan mengenai mahasiswa berprestasi, karena yang di bayanganku dulu pas jadi maba itu ya yang menang-menang, ya entah dia menang paper competition, atau dia menang lomba poster, atau dia lomba debat menang, cuman menang-menang doang, padahal sangat luas untuk dikatakan sebagai mahasiswa berprestasi. Bahkan mengikuti organisasi pun itu bisa diikutsertakan sebagai modal menjadi mahasiswa berprestasi. Lalu, persyaratannya apa sih kalau untuk psikia sendiri ya? Hampir sama seperti fakultas lain. Ya, secara administrasi merupakan mahasiswa psikia Universitas Airlangga, bisa dari semester 5 dan semester 3. Berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 Januari 2003 yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Lalu belum pernah menjadi finalis Pilmapres tingkat nasional dan mengikuti serangkaian seleksi Pilmapres. Serangkaiannya ini apa sih? Jadi secara singkat ya aku jelasin ya. Untuk pertama, seleksi fakultas itu akan diawali dengan seleksi administrasi, di mana teman-teman akan mengumpulkan CV dan CU. Setelah diseleksi CV dan CU-nya, maka akan dilanjutkan dengan seleksi GK atau gagasan kreatif. Dan akan bermuara pada uji publik, di mana kemampuan BI atau bahasa Inggrisnya akan diuji di sini, lalu akan ditetapkan sebagai juara Mawapres Psikia. Selanjutnya akan dilaksanakan karantina Mawapres Universitas Airlangga tahun 2024 melalui School of Mawapres 2024, dan akan dilaksanakan setelah karantina itu pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Airlangga 2024. Lalu akan ditetapkan juara Mawapres UNER 2024 yang akan diikutkan seleksi Mawapres wilayah Jawa Timur. Nanti ini kita akan bertemu dengan UTS, UB, UMM, dan UNED, dan banyak kampus lain. Lalu setelah terpilih sebagai perwakilan dari wilayah Jawa Timur, maka akan diikutkan maka ditetapkan menjadi finalis Pilmapres nasional dan mengikuti pemilihan Mawapres nasional, dan semoga ada dari Psikia yang menjadi juara Mawapres nasional. Amin. Lalu komponen apa yang harus disiapkan? Tadi sempat aku singgung mengenai di seleksi administrasi itu ada CU, itu capaian unggulan, lalu ada seleksi, selanjutnya ada seleksi GK atau gagasan kreatif, dan juga ada kemampuan bahasa Inggris. CU atau capaian unggulan merupakan portofolio prestasi atau hasil istimewa yang mendapat pengakuan dan diperoleh selama menjadi mahasiswa, baik dari kegiatan intrakurikuler, kokuler, maupun ekstrakurikuler. Ini yang sangat banyak miss teman-teman, karena yang di pikiranku dulu dan juga banyak teman-teman lain bahwa CU atau capaian unggulan atau capaian prestasi ini hanya ada di kompetisi yang juara-juara doang, padahal itu sangat banyak kriterianya. Dan ini aku urutin untuk yang di pertabel ini, semakin ke bawah semakin kecil nilainya, tapi ini tidak aku cantumkan nilai per tingkatan wilayahnya, karena bisa jadi juara 1 perorangan nasional itu nilainya lebih kecil dari juara bergu internasional, kayak gitu. Intinya ini hanya pada jenisnya yang aku tekankan untuk besaran poinnya nanti. Tapi perlu diingat untuk tingkatannya, yaitu ada tingkat kampus, lalu tingkat kabupaten, lalu ada tingkat provinsi, lalu ada nasional, ada regional ASEAN, dan internasional. Dan untuk syarat-syaratnya untuk kampus ya diikuti oleh minimal 3 perwakilan dari fakultas, lalu untuk kabupaten juga sama, provinsi sama, nasional itu minimal ada 3 juga, 3 atau 5 dari 3 sampai 5 dari universitas di luar provinsi. Jadi misalnya kalau
dari UNER, ada lomba nasional, tapi yang ikut cuman UNER, UNED, UB, dan juga misalnya ITS, itu tetap meskipun judulnya nasional tetap dihitung sebagai provinsi kayak gitu. Jadi yang pertama ini kompetisi, nilai yang paling besar memang di juara perorangan, karena memang perorangan ya. Jadi urut juara 1, 2, 3 itu berbeda nilainya. Lalu ada juara perorangan, tapi special reward seperti best sticker, best poster, atau best performance dan lain-lain. Lalu ada juara bergu, ini maksimal 5 anggota kelompok. Juara bergu ini sama juara 1, 2, 3, dan ada juara bergu yang special reward. Lalu ada pengakuan, jadi kalian kalau punya punya pengalaman atau pernah menjadi pelatih, wasit atau juri, itu bisa diajukan, dan nilai terbesar memang di pelatih, wasit dan juri yang bersertifikat. Jadi kalian memang di-hire untuk menjadi pelatih atau wasit atau juri di suatu event. Jadi ada salah satu ada Mawapres tahun ini dari FTNM, dia dari jurusan robotika dan AI. Dia itu memang aktif menjadi pelatih di berbagai sekolah di Surabaya, sekolah SMA untuk ekstrakurikuler robotik, dan dia juga dimasukkan ke dalam bagan resmi struktur sekolah sebagai pelatih atau sebagai pembina ekstrakurikuler robotika. Jadi memang dia bersertifikat, sehingga itu menunjang salah satu CU-nya dia. Terus ada menjadi narasumber atau pembicara, sama kayak gini, ini nanti bisa dimasukin, aku misalnya menjadi pembicara sekarang di sosialisasi, tapi tingkatnya di fakultas atau di universitas. Mungkin dari kalian pernah menjadi narasumber atau pembicara di kota kalian, atau di event seperti event event buku, atau event kewirausahaan, itu bisa. Apalagi itu ditunjang dengan sertifikat dan juga publikasi media massa, misalnya berita atau surat kabar online. Lalu juga bisa menjadi moderator, mungkin kalian pernah menjadi moderator G20 di Bali, kan siapa tahu, dan itu juga bisa diklaim sebagai pengakuan. Lalu ada penghargaan, yaitu yang terbesar memang tanda jasa, di mana tanda jasa ini abstrak ya, karena tanda jasa itu bisa diberikan dalam keadaan apapun. Misalnya kalian sebagai relawan yang aktif dalam bencana Merapi dan dianugerahkan tanda jasa dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seperti itu. Jadi contohnya seperti itu, tapi tanda jasa itu sangat banyak jenisnya, dan juga sulit juga untuk mendapatkannya. Lalu sebagai grand final, peraih medali emas, perak, atau perunggu berdasarkan nilai batas. Maksudnya apa? Jadi ada beberapa kompetisi yang dia itu juaranya gini, kalian disebut mendapat medali emas ketika kalian itu peringkat 1 sampai 10. Biasanya ini olimpiade nasional. Jadi kalian mendapatkan medali emas itu karena kalian urutan 1 sampai 10. Terus urutan yang dapat perunggu itu urutan 11 sampai 20 kelipatan selanjutnya. Terus batas nilai selanjutnya yaitu perunggu, seperti itu. Jadi memang tidak dimutlakan satu orang yang mendapatkan medali emas. Lalu ada piagam partisipasi, bahkan piagam partisipasi itu bisa dimasukkan, guys. Misalnya kalian menjadi finalis 10 besar LKTI nasional, atau kalian menjadi masuk ke perempat final atau final lomba pencak silat, bisa jadi. Karena kan itu ada sertifikatnya ya, yang menuliskan bahwa kalian itu adalah finalis atau 10 besar lah, seperti itu. Tapi finalis kan atau perempat final kan banyak ya kriteria jumlahnya, tapi itu bisa dimasukkan. Bahkan itu bisa dimasukkan. Jadi jangan khawatir harus menang, nggak harus. Bahkan piagam partisipasi pun bisa diikutsertakan. Lalu ada penerima hibah kompetisi, ini seperti PKM ya, misalnya kalian ikut PKM, terus kalian didanai, terus nggak
sampai PIMNAS itu bisa diklaimkan sebagai penerima hibah kompetisi karena kalian tuh sudah terpilih dan sudah dibiayai lah seperti itu oleh Dikti. Ada lagi seperti skema-skema yang didanai penelitian atau kompetisi inovasi dari UNICEF atau WHO atau NGO lainnya itu bisa diklaimkan sebagai penerima hibah kompetisi. Lalu ada hasil karya, ini buat teman-teman yang kayak misalnya suka bikin alat atau nggak alat saja, buku atau juga model atau konsep itu bisa dipatenkan sehingga itu menjadi paten sederhana dan itu nilainya besar banget karena memang kalian menghasilkan sesuatu yang sudah dipatenkan jadi itu milik kalian seperti itu. Juga sama ini buku ber-ISBN sebagai penulis utama atau penulis kedua selanjutnya. Lalu penulis utama atau korespondensi karya ilmiah di jurnal terakreditasi maupun bukan penulis jurnal karya ilmiah di jurnal terakreditasi. Oke, untuk selanjutnya ada organisasi. Tentunya ini penekanannya di jabatan dan juga tingkatan wilayah yang bisa diklaimkan hanya ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, atau satu tingkat di bawah BPI, seperti kepala divisi atau kepala biro. Itu bisa diklaimkan. Ya, lagi-lagi nilainya akan lebih besar jika kalian ketua dan wilayahnya sampai internasional. Beberapa kali Mawapres kita kayaknya mulai 2018-2019 itu merupakan seingatku kayak koordinator mahasiswa se-ASEAN gitu loh, mengenai kesehatan. Jadi dia poinnya besar sekali di situ, dia ikut organisasi mahasiswa se-ASEAN, jadi memang tingkatnya regional sebagai koordinator atau yaitu satu tingkat di bawah pengurus harian. Lalu juga ada pengabdian di mana tingkatannya sama seperti organisasi. Kedudukan kalian tuh sebagai pendiri atau koordinator relawan atau hanya relawan dan di tingkat nasional atau provinsi atau internasional atau regional. Jadi memang tergantung jabatan kalian di pengabdian tersebut atau wilayahnya. Mungkin lebih banyak sebagai relawan ya, tapi relawan di kegiatan nasional terus regional ASEAN atau internasional pun itu nilainya udah besar. Dan yang terakhir itu kewirausahaan. Hanya ada satu jenis yaitu pemilik atau pendiri usaha, tapi levelnya itu bukan wilayah lagi. Jadi kalau pendiri usaha nilainya yang paling kecil itu sebagai pemilik atau pendiri usaha yang tidak memiliki badan hukum. Terus yang gedean sedikit pemilik atau pendiri usaha yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki karyawan. Terus naik lagi memiliki karyawan minimal 50, terus naik lagi penjualan sudah nasional, terus naik lagi penjualan regional hingga internasional gitu. Jadi nggak hanya kompetisi aja ya yang bisa dimasukkan, tapi organisasi, pengabdian, kewirausahaan itu bisa dimasukkan juga. Itu yang banyak salah kaprah ya mengenai Mapres karena pikirannya kalau berprestasi kan ya yang menang-menang doang kan gitu. Padahal even kalian cuman ikut partisipasi atau menjadi grand finalis atau menjadi finalis pun itu bisa dimasukkan karena itu juga suatu hasil istimewa yang kalian dapatkan. Selanjutnya yaitu GK atau gagasan kreatif. Merupakan portofolio berbentuk esai ilmiah berisi uraian konsep atau strategi yang dilandasi penelaran logis dan data akurat dalam memecahkan suatu masalah secara global, regional, nasional, atau spesifik pada kelompok atau wilayah tertentu yang disesuaikan dengan SDGs 2030. Jadi gagasan kreatif ini merupakan salah satu luaran yang perlu dihasilkan oleh mahasiswa berprestasi setelah lolos seleksi administrasi. Jadi GK ini tuh bentuknya seperti esai ilmiah yang isinya ya pendahuluan, lalu isi dan penutup.
Jadi kalau di sarjana itu namanya GK, tapi kalau di vokasi namanya itu bukan gagasan, produk produk inovasi PI kayak gitu. Jadi gagasan kreatif tuh batasannya sampai mana? Kita itu karena tidak terlalu banyak praktek ya, hanya banyak di teori. Jadi yang bisa disampaikan di GK-nya adalah konsep atau strategi itu mengenai suatu masalah. Dan selalu ditekankan dalam pembuatan GK ini menggunakan SMART. Aku agak lupa menulis SMART-nya. Intinya harus spesifik. Maksudnya kayak kalian ingin kalau Kesmas kalian ingin membuat atau memecahkan masalah mengenai diabetes mellitus di mana gitu, di mana di Indonesia, oh berarti klub nasional ya, secara nasional. Terus strategimu apa untuk mengatasi mengatasi permasalahan diabetes secara nasional ini? Oh ternyata dilihat memang pola makan itu pola konsumsi gizi merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes. Jadi kita mau apalagi ada stigma bahwa orang nggak makan nasi nggak makan kan ya. Jadi aku mau buat nasi yang rendah kalori, yang kadar glukosanya sedikit kayak gitu. Mungkin di KH atau di Aqua lebih berbeda ya masalahnya ya, tapi hampir sama seperti itu. Jadi perlu menentukan masalahnya, terus harus spesifik pada kelompok atau masalah tertentu atau wilayah tertentu, atau boleh secara global atau nasional itu boleh-boleh aja, tapi harus konsep atau strateginya itu harus aplikatif kayak gitu. Yang selanjutnya adalah kemampuan berbahasa Inggris atau PI, yaitu merupakan soft skill ya, berupa kemampuan berkomunikasi dan prestasi menggunakan bahasa Inggris. Ya sebetulnya ini nggak perlu dijelasin ya, perlu banget latihan untuk bisa berkomunikasi atau presentasi menggunakan bahasa Inggris, karena sebagai mawapres kita dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. Tapi apa yang dinilai dalam PI ini aku urutin ke nilai proporsi yang paling besar ya. Bukan akurasi, bukan fluensi, bukan pronunciation yang besar, tapi konten. Jadi sama aja gini, kalian pintar bahasa Inggris, pintar ngomong bahasa Inggris, grammar dan vocabulary-nya juga bagus, pronunciation-nya juga luas kayak native speaker, tapi kalian nggak tahu apa yang mau disampaikan, apa yang mau dipresentasikan, atau dalam berinteraksi apa yang ditanyakan kalian nggak bisa menjawab, nilai konten kalian kecil karena sebetulnya konten ini paling besar nilainya. Jadi BI ini aplikasinya adalah kalian mempresentasikan GK kalian, gagasan kreatif kalian. Kalian harus menjelaskan inovasi kalian, strategi kalian, konsep kalian yang kalian buat untuk memecahkan masalah. Kalau kalian lemah di GK, BI tidak banyak membantu jadinya. Tapi kalau GK kalian bagus, biasanya itu gitu, GK-nya bagus, tapi orangnya nggak bisa bahasa Inggris. Kayak gitu, jadi perlu latihan. Jadi harus semuanya balance, CU-nya bagus, GK-nya bagus, PI-nya bagus. Kayak. Selanjutnya yaitu akurasi memang. Akurasi yaitu penggunaan grammar dan vocabulary ya. Tapi ini biasanya kayak lebih banyak dimaklumi karena memang ini teknis sekali ya, dan bisa dianalisis dan bisa dipelajari, bisa dibiasakan untuk bisa menggunakan vocab dan juga grammar yang benar, baik dan benar. Yang selanjutnya itu fluensi atau kenaturalan ya, kelenturan keluasan kayak gitu. Memang nggak bisa seluas ya. Kita kan bahasa pertamanya bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita, sehingga fluensi tepat diberikan sebagai proporsi ketiga. Aku ingat banget mawapres dari ITS yang mewakili Jawa Timur tahun lalu itu medok ngomongnya, medok banget. D-nya kerasa saat ngomong bahasa Inggris, D-nya kerasa, T-nya tebel kayak gitu, nggak pronunciation-nya masih kurang.
Terus dia juga apa ya, nggak kagok sih, cuman kayak nyendat-nyendat, tapi dia yakin dia bisa mewakili Jawa Timur ke Pilmapres nasional. Karena sebetulnya penilaian BI ini nggak segitu besar, cuman memang menunjang performa kita karena BI ini soft skill ya, jadi sangat diperhatikan kayak gitu. Dan yang terakhir tentunya pronunciation. Karena kita kan dari berbagai Indonesia itu dari berbagai suku ya, nggak bisa pronunciation-nya sangat sama dengan native speaker USA, UK, Australia kayak gitu ya. Sebisanya seperti itu. Cuman ya uh, kalau masih bisa mendekati terus bisa dipahami itu pronunciation aman sih. Jadi nggak kayak yang harus benar-benar native speaker kayak orang Amerika, orang Inggris, orang Australia, nggak. Ya sebisamu, pokoknya yakin dan lancar, itu aja sih. Terus yang terakhir, kasihkan tips and trick. Sebetulnya ini lebih ke apa ya, lebih ke CU sih, karena CU itu persiapannya panjang. Panjang banget CU, karena itu menghabiskan hampir seluruh masa kalian saat kuliah. Apalagi CU itu penilaiannya 50% sendiri, paling besar. Jadi tentunya dalam mempersiapkan CU dan juga GK nantinya dan BI harus ada passionnya. Karena gini ya, kan jenis dari CU tadi banyak sekali ya. Kalian bisa mengejar di beberapa jenis. Misalnya aku ikut di kompetisi, tapi juga ikut di hasil karya. Karena aku tidak apa ya, kurang bisa ikut organisasi luar karena atau di tingkat paling up lagi sampai internasional karena memang bukan passionku. Karena aku nggak punya tujuan ke situ. Jadi aku lebih fokus ke kompetisi dan hasil karya. Di passion itu apa ya, menentukan sebetulnya kalian tuh mau berprestasi di mana. Bisa jadi ada soalnya beberapa mapres kemarin itu dia itu nilainya besar di kewirausahaan karena dia punya berbagai usaha dan sudah berbadan hukum dan memang sampai sudah ekspor dan lain-lain. Nilainya juga besar, sama-sama besar kayak gitu. Dan dia juga aktif dalam organisasi sosial di luar kayak gitu. Jadi memang berbeda-beda dan itu apa ya, di disesuaikan dengan passion, mau nggak mau. Karena kalian akan menjalani atau mengejar hal tersebut itu lama, nggak tiba-tiba sebulan 2 bulan udah punya prestasi, nggak. Bahkan persiapan mengikutinya aja susah kayak gitu. Terus tentunya planning. Kalau kalau kalian udah nentuin passion ya, selanjutnya apa? Aku harus bisa bisa sampai mana kayak gitu. Sayangnya aku memplanning diriku sampai nasional. Aku belum berani ke internasional karena memang kemampuan bahasa Inggris dalam menulis dan juga presentasiku aku kurang percaya diri. Jadi memang sampai nasional lah kayak gitu dan juga paten-patennya pun nggak terlalu banyak. Padahal aku bisa mematenkan banyak hal kayak gitu. Terus information. Kalau kalian udah menargetkan semester depan aku harus sampai internasional, berarti kan kalian harus cari-cari tuh apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang diikuti, atau kesempatan mana yang bisa dibuka kayak gitu. Terus yang terakhir confident. Soalnya aku menemukan banyak orang yang berprestasi lebih dariku, tapi dia nggak confident. Bilangnya dia aku masih kurang, terus uh, uh, public speakingku jelek, dan lain-lain. Padahal bagus-bagus saja, karena dia nggak sadar dia ketutup sama insecure-nya, jadi confident-nya hilang. Itu yang terakhir sih untuk tips dan trik. Oke, itu yang terakhir. Terima kasih atas waktunya. Mungkin aku kembalikan kepada Mbak Wahyu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Wah, gimana nih teman-teman? Ada yang udah punya pandangan belum gimana Mawapres, terus mau ikutan apa aja yang perlu disiapin? Udah, wah gimana ya? Aku bahkan udah nggak bisa berkata-kata nih. Oke, mungkin selanjutnya sesi diskusi yang
Di sini teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya kepada Mas Dimas mengenai Mawapres, terus persiapannya Mas Dimas gimana, apa aja hambatan yang Mas Dimas hadapi selama ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, monggo bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat Zoom, bisa. Yuk teman-teman. Oke Mas Dimas, mungkin aku yang tanya ya. Iya, boleh. Mas Dimas kemarin ke Surabaya waktu ikut SOM itu gimana Mas? Eh, Pengalamannya dong. ya, sebetulnya SOM itu Kak member-member seperti karantina ya, karena kan memang di sana kan di setiap fakultas itu Pilmapresnya beda-beda. Ada yang seperti kita yang dikompetisikan dan banyak fakultas yang seperti itu, tapi ada yang dia itu ditunjuk karena memang dia berprestasi seperti itu. Jadi dia tidak memiliki kesiapan apapun karena dia ditunjuk kayak gitu. Dan di SOM itu benar-benar di apa ya? Kegiatan persiapannya itu benar-benar disamakan seperti nasional. Jadi kalian mulai CU-nya itu nggak hanya tulisan menang apa kayak gitu. Kalian harus ngumpulin sertifikatnya, dokumentasinya, bahkan web dari lombanya, atau sampai berita yang memuat tentang lomba itu kayak gitu. Jadi benar-benar sampai sebanyak itu. Dan juga kalau kompetisi biasanya itu sampai dicari LOA-nya, siapa aja yang masuk, siapa aja yang daftar. Karena dari penilai Pilmapres sendiri, kalau beberapa kompetisi nasional itu, yang ikut itu universitas-universitas satu provinsi. Jadinya nggak jadi nasional, jadi provinsi kayak gitu. Jadi memang benar-benar banyak banget yang perlu dipersiapkan di SOM. Terus habis itu di GK itu untuk CU doang. Terus ada SOM hari selanjutnya itu tentang GK. Dan itu di situ kalian akan dikritisi banget konsep atau GK kalian, diperbaiki bahkan, diperbaiki satu-satu. Jadi yang maju Pilmapres Univ itu GK-nya nggak jelek-jelek gitu loh maksudnya. Memang bagus-bagus jadinya kayak gitu. Dan yang terakhir memang SOM yang hari terakhir itu karantina public speaking, dan itu nggak bahasa Inggris saja, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi memang kayak diundang salah satu juri atau pengelola rumah pageant gitu loh, atau duta-duta kayak gitu. Kita diajari cara bersikap, cara memberikan memberikan influence ke orang, cara mempresentasikan diri kita kayak gitu. Karena yang memang dijual kan kita, diri kita dan juga prestasi kita kayak gitu. Jadi memang di karantina nanti itu kalian dapat ilmu banyak dan dapat relasi banyak dan ketemu orang-orang hebat asli. Wah, keren ya Mas Dimas. Oke, ini ada yang bertanya dari Mawar. Izin bertanya, menurut Mas Dimas, apakah memungkinkan si Kia akan mawapres yang ditunjuk seperti cerita Mas Dimas, mengingat semakin ke sini semakin krisis kaderisasi. Pandangan Mas Dimas untuk kasus masa kini bagaimana? Jadi sebetulnya ada memang waktu itu Pilmapres pertama si Kia itu yang jadi finalis itu lebih banyak angkatan 20. Padahal yang diikutkan di SOM atau karantina apa? Karantina Pilmapres Univ itu harusnya di angkatan 20, 21 dan 22. Sehingga eh, itu adalah hak fakultas untuk memilih mahasiswa yang memang berprestasi, tapi dia nggak ikut seleksi atau dia gugur dalam seleksi. Karena waktu itu yang menang memang juara 1, 2, dan 3-nya adalah angkatan 20 ya. Saya, Almer, dan juga Januar. Ya, itu. Sehingga perlu ada pendelegasian lain yang memang mengikuti dari dari konsep dari UNIF. Dan alhamdulillahnya memang ditunjuk beberapa adik-adik yang memiliki prestasi yang dapat mengikuti SOM atau karantina. Cuman perlu digarisbawahi, yang ikut SOM itu, yang ikut pemilihan Pilmapres Univ itu hanya semester 6 atau angkatan 20-nya waktu itu. Jadi memang yang angkatan 21 dan 22 itu dipersiapkan untuk tahun depan. Dan ditambah lagi
pemenang Pilmapres tahun ini yang akan dimajukan ke 2024 kayak gitu. Jadi memang konsepnya UNER ini memang menabung banyak teman-teman yang berprestasi untuk diadu memang kayak gitu. Dan dipilih mana yang menjadi yang lebih baik lah intinya. Karena teman-teman yang sudah dapat pembekalan SOM, secara tidak langsung dia memiliki kunci bagaimana menang di Mawapres di tingkat fakultas maupun univ kayak gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman yang sekarang itu ikut juga, apalagi sekarang tidak seperti tahun-tahun kemarin ya, sosialisasinya tidak membahas tentang CU, GK ataupun BI, ini diberikan akses yang sama untuk teman-teman Sikia itu bisa siap-siap terlebih dahulu gitu loh, untuk mengikuti Mawapres Sikia dan Mawapres Univ sekaligus. Jadi teman-teman bakalan ya nggak minder lah sama fakultas-fakultas lain yang memang memiliki prestasi lebih banyak kayak gitu. Dan kalian bisa berbobot juga. Jadi memungkinkan sekali sebetulnya jika ada skema ditunjuk lagi, karena memang dari tahun ke tahun memang peminat Mawapres itu sedikit, karena yaitu tadi apa ya, kayak mereka itu di pikirannya itu sama, aku juga dulu berpikir kayak gitu. Yang menang-menang doang yang bisa jadi Mapres, yang juara 1, yang juara 2. Padahal kalian ikut organisasi, kalian menjabat di suatu organisasi, kalian ikut pengabdian masyarakat bersama dosen, bersama pihak luar, bersama kampus, terus kalian punya wirausaha, itu juga bisa jadi Mawapres ya. Jadi gak sempit sebetulnya Mawapres, dan itu yang perlu ditekankan dalam sosialisasi pada malam hari. Kayak gitu. Oke, makasih Mas Dimas. Gimana ini Mbak Mawar? Apakah udah cukup menjawab atau masih ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Mawar mengenai kandidat yang sebelumnya berpartisipasi, apakah memiliki keistimewaan dan posisi yang dikhususkan atau ditonjolkan oleh kampus? Oke, gimana Mas Dimas? Baik, kandidat yang sebelumnya berpartisipasi apakah memiliki? Ada, semuanya ada keistimewaannya. Yang pertama, dia itu setauku ya, dia memenangkan medali tingkat tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Dikti, dan itu nilainya besar sekali. Bahkan CU kalau digabung pun nilainya besar dia, kayak gitu. Memang apa ya, fakultas punya hak atau punya kewenangan untuk menentukan itu. Cuman di hasil seleksi kemarin memang keadaannya adalah juara satu 2 3-nya angkatan 20, sehingga hal itu dilakukan. Tapi untuk tahun ini saya mungkin bisa pastikan karena yang harus menang itu dari berbagai angkatan. Jadi tidak akan terjadi mungkin untuk skema seperti itu. Oke, itu tadi jawaban dari Mas Dimas. Gimana, Mbak Mawar? Oke, terima kasih. Terima kasih kembali, Mbak Mawar. Oke, mungkin ini ada lagi Mas Dimas dari Mas Gilang. Izin bertanya, Mas Dimas, kira-kira apa saja kendala yang dialami selama mengikuti seleksi Pilmapres? Lalu bagaimana solusi mengatasinya? Terus hal atau bidang apa yang belum Mas Dimas kuasai atau belum optimal dan ingin ditingkatkan lagi? Mungkin sebelumnya di atas Gilang ini ada Alta. Apakah ada kemungkinan mahasiswa yang belum mahir berbahasa Inggris lolos Mapres? Tentunya ada. Tentunya ada. Karena memang proporsi di bahasa Inggris memang lebih kecil, tapi penting karena itu performance ya, public speaking ya. Jadi kalian pasti akan merasakan bahwa berbahasa Inggris itu menjadi penting karena memang komponen dari penilaian dan juga performance kalian yang akan kalian tunjukkan nantinya. Aku nggak begitu mahir berbahasa Inggris, mungkin lebih under daripada teman-teman dari Pilmapres Univ kemarin ya, karena memang beberapa sainganku itu dia memang sudah jadi speaker di acara internasional, proceeding internasional, terus dia juga menang lomba debat atau menjadi finalis lomba debat internasional yang diadakan resmi, dan memang bahasa Inggrisnya bagus banget, memang udah
udah nggak ngotak, aku aja grammar masih mikir ya, tapi masih bisa kok kalau belum mahir berbahasa Inggris untuk lolos Mawapres. Terus untuk Gilang, kendalanya yang pertama adalah manajemen waktu kalau aku, karena memang apa ya, perlu banyak persiapan menjadi Mawapres, tapi kalau sudah mulai sekarang, karena aku mempersiapkannya nggak niat ya, kayak maksudnya nggak aku sediain waktu sendiri gitu loh. Tapi kalau kalian memang sudah punya planning untuk join ke Mawapres dan sudah menyiapkan banyak portofolio dan juga latihan bahasa Inggris dan juga memilih masalah-masalah yang akan dijadikan GK, itu akan lebih mudah, lebih cepat kayak gitu. Terus selanjutnya kendalanya adalah kendala di pemenuhan CU kalau aku. Karena CU itu kan kita kan lomba, atau aku kan ikutnya memang CU kompetisi dan hak paten atau hasil karya. Dan itu semuanya itu perlu waktu untuk mempersiapkannya kayak gitu. Sama halnya seperti yang lain ya, kayak perusahaan kan nggak bisa semalam jadi perusahaan ya. Mungkin lebih mempersiapkan CU itu salah satu tantanganku untuk bisa memenuhi CU-ku lebih baik. Hal yang bidang apa yang belum saya akuas nggak menang ya, atau ada yang lebih baik daripada aku adalah di CU. Karena mereka itu ya, mereka itu lebih banyak planning ke lomba internasional. Sedangkan aku lebih fokus ke lomba nasional. Itu aja udah beda level ya. Itu udah beda level intinya kayak gitu. Itu yang belum aku kuasai dan mungkin lebih baik, bisa lebih baik lagi dalam bahasa Inggris. Itu. Bagaimana mengatasinya? Untuk CU itu nggak instan, jadi kalian harus uh, menekuni passion kalian. Kalau kalian mau, kalian pinter digital design, ikut lomba poster atau lomba desain logo atau dan lain-lain, monggo kayak gitu loh. Dan kalau bisa ya harus berjenjang. Mungkin di 6 bulan ini aku harus ikut kompetisi nasional. 6 bulan ke depan cari yang internasional kayak gitu. Jadi memang perlu planning tadi. Salah satu komponen yang harus disiapkan. Oke, makasih Mas Dimas. Gimana Mbak Alta dan juga Mas Gilang? Oke, terima kasih Mas Gilang atas pertanyaannya. Sukses selalu kata Mas Gilang, Mas Dimas. Terima kasih Gilang. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Mas, dari Tarista, Angkatan 2022. Izin bertanya Mas Dimas, apakah bisa kita lolos Firmapres Dikti dan PKM sedangkan keduanya sama-sama dari Dikti? Soalnya kemarin baru aja lihat kalau kita hanya bisa mendapatkan salah satu dari Dikti, misal PPK hanya PPK, PKM-nya hanya PKM. Terima kasih. Tentunya ini kan Pilmapres yang sekarang kan ditujukan untuk tahun depan ya, tahun 2024 ya. Jadi kalian akan menjadi Pilmapres sekian tahun 2023 sekiannya. Terus kalian akan dimajukan ke Pilmapres tahun 2024 seperti itu. Jadi kalau kamu lolos sekarang di PKM ya nggak apa-apa kan berarti, atau lolos sekarang di PPK, kamu ikut aja Pilmapres sekarang, nggak masalah. Karena kan nantinya masih di tahun 2024 untuk ikut Pilmapres Univ atau amin ya, amin, untuk mewakili UNER di nasional atau wilayah kan nggak apa-apa, nggak masalah. Karena memang timeline-nya Pilmapres itu ditaruh di awal tahun. Makanya Maret kemarin itu sudah ada Pilmapres Univ kayak gitu. Terus habis itu di pertengahan dan di akhir tuh ada PPK, P2 P2MW, WM, aku lupa. Terus dan PPK memang disetting seperti itu. Jadi diselesaikan dulu Mapresnya. Terus PKM, PPK, dan P2 WM, MW, aku lupa itu. Pokoknya kewirausahaan yang juga di apa ya, di Selenggara Dikti, itu memang ada timeline-nya. Dan kamu bisa join di mana aja. Karena itu memang satu, memperluas kesempatan. Kalau lolos banyak ya alhamdulillah, tinggal pick kan berarti ya mana yang kamu lebih interest kayak gitu. Dan juga tentunya kan nggak semuanya akan masuk ya, tapi kalau semuanya masuk ya alhamdulillah ya maksudnya. Jadi memang
dari segi timeline masih memungkinkan untuk kamu ikut Pilmapres kayak gitu. Oke, makasih Mas Dimas. Gimana Mbak Tarista? Oke, terima kasih Mas Dimas. Terima kasih kembali Mbak Tarista. Kok aku yang bilang makasih ya? Oke, makasih Mas Dimas. Oke, sama-sama. Oke, karena keterbatasan waktu juga, mungkin dicukupkan diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya aku izin menyampaikan kesimpulan dari pemaparan Mas Dimas. Pilmapres adalah kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang ada di bawah naungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang merupakan salah satu kegiatan ajang talenta untuk mengembangkan inovasi mahasiswa melalui berbagai karya unggulan yang menjawab tantangan di masyarakat. Nah, serangkaian dari Pilmapres sendiri ada seleksi administrasi, seleksi GK atau gagasan kreatif, ada uji publik, lalu ditetapkan sebagai juara Mawapres Sekia, yang selanjutnya akan ada karantina Mawapres dari UNER 2024 sebelum Pilmapres Universitas. Nah, komponen yang harus disiapkan, tadi ada capaian unggulan, ada gagasan kreatif, dan kemampuan berbahasa Inggris. Nah, tips dan trik dari Mas Dimas tadi ada 4, yaitu ada passion, planning, information, dan confident. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku berikan kesimpulan dari pemaparan Mas Dimas tadi. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih kepada Mas Dimas karena telah menyempatkan waktunya dari kesibukannya Mas Dimas yang banyak. Oke, terima kasih. Ini panitia. Oke, mungkin panitia yang bertugas bisa bantu untuk SS. Bisa bergaya dulu, Mas Dimas. Oke, aku pandu aja ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Dimas. Sama-sama, dan ya aku terima kasih juga pada GS dan juga BEM sudah mau mengamanahkan untuk sosialisasi Pilmapres Sekia 2023 kepada aku juga minta maaf apabila ada salah kata dan juga salah perbuatan. Aku berharap semoga Mawapres Sekia bisa mewakili UNER sebagai Mawapres UNER dan juga bisa masuk final dan bisa membanggakan UNER, nama UNER di kancah nasional. Amin. Amin. Makasih Mas Dimas. Sekali lagi terima kasih Mas Dimas. Oke, jika Mas Dimas ada kepentingan lain, boleh meninggalkan ruang Zoom. Namun jika ingin mengikuti hingga akhir, sangat diperbolehkan Mas Dimas. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Dimas tadi dapat bermanfaat dan juga menjadi penyemangat bagi teman-teman untuk mengikuti Pilmapres Sekia tahun 2023. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, aku kembalikan ke MC. Oke, terima kasih kepada Kak Wahyu. Saya ucapkan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dimas selaku pemateri pada acara kali ini, dan tentunya ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Kak Wahyu atas kesediaannya untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Diimbau kepada seluruh peserta sosialisasi Pilmapres, jangan lupa untuk melakukan presensi yang telah dikirimkan oleh panitia melalui room chat. Sekian acara sosialisasi Pilmapres ini, kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan hadir pada acara kali ini, dan tak lupa kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah tutur kata ataupun tindakan selama acara berlangsung. Saya, Alta Safina Zahra, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.